berbicara dengan orang lain mungkin, maka hendaknya jangan memasukkan diri dalam pembicaraan tersebut. Dalam kata lain, tidak ikut campur, karena belum tentu dia suka dengan keikutsertaan kita dalam pembicaraan. Mungkin dia berbicara dengan temannya di lewat HP, membahas tentang kehidupan dia, masalah dia. Tidak usah langsung nyerobot ikut campur urusan pembicaraan saudara sahabat kita tersebut. Wala yujibahu idza ta'ahu wa lam yaqra'i. Kemudian hendaknya kalau dia mengundang, memenuhi undangannya. Kalau sahabat kita mengundang apa saja, tentunya dalam nilai kebaikan, hendaknya ayujibahu, memenuhi undangan. Di sini ditegaskan walau ila qura'i, sekalipun undangannya itu mungkin hanya diundang untuk makan urok. Urok ini bagian kaki kambing yang sudah ada dagingnya lagi. Jadi bahasanya ini makanan sederhana, sedikit dagingnya, sederhana lagi. Dan ini sudah dicontohkan oleh Rasulullah dalam sebuah hadis dalam riwayat Imam Bukhari. Rasul sallallahu alaihi wasallam pertama menyampaikan, "Lau u'itu ila qura'in," kata beliau, "la ajabtu lau uhiya ilayya qura'un laqabiltu." Sekiranya aku diundang oleh sahabatku untuk makan qura', kafrat alif ain, yaitu makanan berupa hidangan kaki kambing yang dagingnya sudah sedikit, mungkin tidak menarik hidangan. Maka kata beliau, demi menyenangkan saudaraku, pasti akan aku penuhi panggilan dan undangan dia. Bukan masalah enak dan tidaknya, masalah untuk menghargai, menyenangkan hati saudara yang mengundang. Apalagi kadang mungkin ya orang yang sudah biasa makan enak, ada orang yang mungkin agak serba kekurangan undang teman kita, maka hendaknya jangan sungkan-sungkan, jangan menahan diri untuk tidak memenuhi demi menyenangkan hati. Demi menyenangkan hati. Kalau sudah diundang seperti itu, berarti niatnya untuk supaya dimakan sajiannya. Maka sehingga dalam syariat, ketika orang lagi sedang berpuasa sunnah, itu maka lebih diutamakan membatalkan puasa sunnah demi menjaga hati saudara. Demi menjaga hati saudaranya, maka hendaknya membatalkan, karena dia sudah ada usaha untuk membuat sajian itu supaya dimakan, untuk bersedekah. Nah, malah kita yang diundang tidak mencicipinya. Kalau sekiranya memang diduga kuat, dia akan merasa berkecil hati, bersedih hati, maka lebih utama untuk membatalkan. Membatalkan. Jangan terlalu semangat. Oh, ini udah jalan setengah hari masalahnya nih, udah zuhur gitu, tanggung. Gimana ini? Memasukkan rasa gembira kepada hati saudara muslim itu hukumnya wajib. Sedangkan puasa sunnah itu nilainya di bawah wajib. Maka lebih utama menjaga hal yang wajib. Karena kalau kita ada makan, mungkin dia merasa sedih, menyedihkan hati saudara muslim itu haram. Kalau puasa bisa dipotong, diganti waktunya, pergi puasa sunnah. Tentunya kalau puasa wajib tidak boleh. Kalau puasa wajib karena tuntunannya wajib. Mungkin dia puasa di Syawal ini potong yang kemarin diundang kawan, itu udah bisa, ada potong babnya wajib. Tapi kalau puasa 6 Syawal, dia tidak mesti estafet, bisa diputus-putus 6 Syawal itu. Nah, kebetulan ada kawan undang, ya sudah batalkan saja. Kalau sekiranya takut hati kawan itu kecewa karena undang kita tidak makan. Kenapa? Kalau untuk puasa sunnah bisa nilai waktu untuk mengerjakannya, tapi kalau kekecewaan itu tidak bisa terulang kembali. Saat itu kalau sudah kecewa dan seterusnya. Maka saking pentingnya menyenangkan hati itu, Nabi mengatakan sekiranya aku diundang sahabatku walaupun makanannya itu tidak menarik, sedikit lagi, hanya seperti sebuah kaki kambing yang tidak ada banyak daging lagi lah, tetap aku akan penuhi gitu Nabi. Bahkan kalau dia menghadiahiku berupa makanan seperti itu, makanan yang berupa kaki kambing, kalau bahasa Jawanya kikil, kikil kambing yang tidak ada betul banyak dagingnya itu, kalau diberikan kepadaku, aku tetap lakobil itu menerima pemberian itu. Itulah etikanya untuk menyenangkan hati saudara muslim.
Walaupun mungkin kita sebenarnya tidak begitu berselera, tapi untuk menyenangkan, biarlah tahan-tahan dikit perasaan itu. Jangan menampakkan sikap tidak tertarik, sehingga kesannya nanti mungkin dia akan berkecil hati. Karena tujuan dia menyajikan itu tentu untuk membuat kita senang. Maka tampakkan rasa senang itu sebagai rasa kepuasan hati dia. Dia sudah berusaha, sudah maksimal mungkin untuk menyajikan makanan supaya kita menikmati, mencicipinya, malah kita menampakkan sikap yang kurang puas, di hatinya mungkin akan kecewa. Makanya adabnya, etika dalam adab bertamu disebutkan, kalau datang ke rumah orang yang kurang berada, orang kurang mampu, dalam garis bawah mungkin ya miskin, itu etikanya kalau makan disajikan dihabiskan untuk menyenangkan hati dia. Nah, kalau tidak dihabiskan nanti khawatir ya. Nanti khawatirnya dia merasa kecil hati. Kenapa? Ada selera mungkin, karena makanannya receh gitu. Makannya receh. Tapi kalau dengan orang kaya tidak usah, jangan terlalu nampakkan gitu. Biasa saja, semua yang ada habis gitu. Setelah nampak yang di depan itu enak, semua ini lahap. Itu terlalu menampakkan kekecilan anak kita, kekurangan kita. Jadi untuk menyenangkannya, maka diusahakan dicicip. Tapi ada juga mengatakan, kalau pertama dari orang yang tidak mampu, ya jangan semuanya juga. Karena takut khawatirnya mereka itu menyuguhi dalam keadaan memang itulah adanya. Mungkin anaknya sempat nyicipi. Ini awal dikasih makan semuanya. Akhirnya anaknya lagi nyam ini, ada mungkin sisanya. Itu bersisa lagi. Karena samunya. Maka ya cukup ada yang dihabiskan, tapi tidak menghabiskan obat. Kita takut dia mungkin menjamu tubuh dulu. Anaknya pengen juga sebenarnya ada sisa. Ini dihabiskan semua, mana lagi itu anaknya. Tetap ada etika dan batasan juga. Nah, kemudian berikutnya wa ayyuhu walau marratan idza maridha. Ini minimal sekali kata Syekh Nawawi Banten, ketika kita mengetahui ada sahabat yang sakit, hendaknya dia menjenguknya walaupun sekali ketika dia dalam keadaan kondisi sakit. Itu minimal. Jangan tidak sama sekali. Ada kabar sahabat yang sakit, maka hendaknya ayyamudahu walau marrah, sekalipun hanya sekali, tidak berkali-kali. Yang penting ada, jangan sampai tidak. Ini ada cerita kata Syekh Nawawi. Oh ya, janazah idza mata. Kalau dia sudah meninggal, datangilah ke jenazah dia, hadirilah proses pengebumian dia. Walaupun di sini disebutkan wa illam yusalli alaihi haitsu shalla alaihi wa sekalipun dia tidak sempat menyolatkan dia. Rupanya sudah dapat kabar dia sudah selesai menyalatkannya. Selagi dia belum sampai ke kuburan, bahkan sampai ke kuburan sekalipun, hendaknya hadirlah ke jenazah dia sebagai bukti kita itu peduli. Karena orang meninggal ini, Bapak Ibu, itu dia tahu masih, yang di sekitarnya itu masih diketahui. Dia tahu, oh ada sahabat saya, tahu dia. Bukan dia ikan total kemudian tidak tahu tidak tahu lagi dan ceritanya itu lantaklah terserah. Enggak, ketika dia meninggal, walaupun wa illam yusalli alaihi haitsu shalla alaihi ghairu, mungkin dia sudah disolatkan orang lain, hendaknya tetap menghadiri kemampuan dia. Dia sudah diiring mau membawa ke kuburan, tetap ikut serta. Wa ala jumlati secara ringkas daripada adab-adab dalam bersahabat ini diringkas kata Syekh Imam Al-Ghazali, secara ringkas adab-adab ini dikumpulkan pada intinya adalah fayu'amiluhu bima yuhibbu an yu'amala bihi. Hendaklah seseorang itu, sahabat itu, dia memperlakukan temannya sebagaimana dia senang diperlakukan dengan hal tersebut. Itu aja intinya. Jadi kesimpulan dari yang 12 adab kemarin itu, adab dalam bersahabat, mulai dari memanggil dengan panggilan nama yang dia senangi, kemudian menutup aib dia, kemudian apa lagi, membicarakan kalau ada orang puji dia sampaikan, kalau ada orang mencaci dia jangan disampaikan. Itu kan perincian-perincian ya. Maka pada intinya kata Imam Al-Ghazali, intinya
Pada dari adab bersumpah dalam bersahabat itu intinya satu saja. Perlakukanlah sahabat itu dengan sesuatu yang kamu juga suka kalau itu dilakukan kepada. Itu ada inti. Dan jangan lakukan sesuatu kepada sahabatmu yang kiranya itu pun kamu tidak suka jika sahabatmu melakukan kepadamu. Pada intinya seperti itu kata beliau. Fa inna dzalika min kamalil iman, karena sesungguhnya sikap seperti itu memperlakukan orang dengan sesuatu yang dia senangi merupakan bagian dari kesempurnaan iman. Merupakan bagian dari kesempurnaan iman. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman seseorang sampai dia mampu mencintai sesuatu kepada saudaranya sebagaimana sesuatu itu dicintai oleh dirinya sendiri. Wa kana Sahal bin Abdullah yaqul, ada seorang ulama namanya Sahal bin Abdullah, kalau tidak salah ini Sahal bin Abdullah At-Tusturi. Sahal bin Abdullah At-Tusturi ini termasuk ulama yang juga dikenal kewaliannya Bapak Ibu. Di dalam Al-Quran itu ada ayat yang berbunyi wa id akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidana. Itu kan mengenai tentang pengambilan janji Allah kepada kita, ruh kita waktu di alam ruh itu. Maka ketika ditanya oleh Allah kepada seluruh ruh itu, alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Tuhan kalian? Qalu, maka ruh itu semuanya menjawab, syahidana, ya, bala syahidana, benar, engkau Tuhan kami bersaksi. Maka dalam alam ruh itu Bapak Ibu disebutkan, bagi yang menjawab dengan ridho, dia nanti lahir beriman. Tapi yang jauh terpaksa kafir. Nah, kalau di alam ruh semuanya sudah ngaku, ya. Siapa Benyamin Netanyahu itu waktu di alam ruh ngaku Allah itu Tuhan dia. Firaun ngaku, semuanya ngaku. Tapi ketika alam ruh, nah makanya di dalam keterangan kenapa kok ketika di alam ruh dijelaskan oleh Allah, mereka semua menjawab, bala syahidana, ya kami bersaksi engkau adalah Tuhan kami. Tapi giliran di dunia berbeda-beda. Ada yang beriman mengaku Allah sebagai Tuhannya, ada yang munafik, ada yang tidak percaya sama Tuhan sama sekali. Maka itulah tadi disebutkan di antara pemahaman para mufassir, di situ waktu menjawab itu ada yang terpaksa, ada yang tidak. Yang terpaksa maka kondisinya tidak beriman ketika dia dilahirkan di dunia, dan itu tentunya dalam ilmunya Allah Subhanahu wa taala, ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Maka timbul pertanyaan kepada seorang ulama namanya Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Nah, kalau kita dulu pernah menjawab pertanyaan itu, wahai imam, kata yang bertanya ini, kenapa kita tidak ada yang ingat? Ada bapak ibu yang ingat di waktu itu jawab itu, dijamin ada yang ingat itu. Maka dijawab oleh Syekh Abdul Sya'rani, asal jawabannya, karena terlalu lamanya fase proses kita hadir di dunia, lamanya perjalanan itu menjadikan kita tidak ingat. Ada di alam ruh, alam rahim itu, nanti kemudian kita berapa lama lagi, kemudian ada proses lagi masa kecil, kemudian terus tumbuh. Maka itu di antara alasannya. Namun kata beliau, ada hamba-hamba Allah yang sadar dan ingat peristiwa itu, termasuk Sayyidina Ali. Sayyidina Ali mengatakan, aku ingat waktu pengambilan janji. Masya Allah, Sayyidina Ali ingat. Kalau kita tidak ingat lah, memang terbatas, agak lemah ini. Nah, termasuk ulama yang ingat ini, Syekh Sahal bin Abdullah At-Tusturi. Beliau mengatakan, aku bahkan tahu di waktu itu mana ruh-ruh yang bakal menjadi muridku di dunia. Masya Allah. Itu Syekh Sahal At-Tusturi di sekilas tentang biografi beliau. Apa kata beliau? Syekh Sahal, man barang siapa kafarada, menahan dirinya dari mengganggu adil khalqi orang lain. Siapa yang menahan diri, baik mulutnya, perbuatannya, sikapnya, masya'adallah, dia akan mampu berjalan di atas air. Jadi ternyata termasuk amalan para wali yang tinggi-tinggi itu, yang punya karomah bisa berjalan di atas air itu, diantaranya mereka kaful ada adil khalqi,
menahan diri, tidak pernah ganggu menyakiti orang lain, baik perbuatan, sikap maupun perkataan. Tidak hanya mengandalkan sembahyang sunnah, tidak mengandalkan banyak baca Quran, tidak mengandalkan banyak zikir malam, tidak. Di antaranya kaitan dengan hubungan sesama hamba Allah. Dan itu bukan hanya manusia, anil khalqi, seluruh hamba Allah, baik yang hewan maupun yang manusia, ditahan dirinya dari sakit. Maka kata beliau, kapan orang mampu menahan dirinya dari mengganggu orang lain, dia akan mampu untuk berjalan di atas air. Ini di antara amalan para wali kekasih Allah Subhanahu wa taala, menahan diri tidak menyakiti orang lain. Maka ada sebuah pepatah atau kata-kata, kalau tidak bisa berbuat baik kepada orang, minimal jangan menyakiti orang. Kalau tidak bisa berbuat baik, tidak, minimal jangan mengganggu dan menyakiti orang lain. Dan bisa kata-kata ini menyenangkan hati orang, jangan kata-kata ini nyakiti hati orang. Sama tuh, kalau ada dulu di pesantren kita tuh Pak Ya itu dengan bahasa yang bijak gitu. Kalau sekedar jagalah kebersihan mungkin biasa. Itu ditulis sama beliau. Kalau tidak bisa membersihkan, minimal jangan mengotori gitu. Ini sudah ada bersihkan, ada kotoran dari ambil sabu. Minimal engkau tidak ikut-ikutan mengotori dan menahan diri, jangan ikut-ikutan buang sampah sembarangan gitu. Kalau tidak mampu membersihkan masjid, minimal jangan kotori masjid. Ini masjid kotor yang disuruh cuma hanya petugas kebersihan. Maknanya dia tidak ada peduli dengan kebersihan, minimal jangan kotori masjid. Ini sudah ada ikut bersihkan, ikut kotori lagi. Sama ya, hubungan dengan sesama hamba Allah, kalau tidak bisa menyenangkan hati dia, membuat dia gembira, minimal jangan menyakiti hatinya. Faman la yuhibbu li akhihi mithla ma yuhibbu li nafsihi fa quwwatuhu nifaqun. Masyaallah, ini termasuk ekstrim, keras nih. Barang siapa yang dia tidak bisa mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya, barang siapa yang tidak mampu menyenangi sesuatu terhadap diri saudaranya sebagaimana hal itu juga dia sukai terhadap dirinya, maka persahabatannya itu hanyalah kemunafikan. Jadi itu tadi tolak ukurnya, bahwasanya bagaimana apa yang kita senangi itulah kita juga berikan kepada orang lain. Apa yang kita tidak senangi maka juga jangan berikan hal itu kepada orang lain. Karena kita mencintai diri kita, sebagaimana kita mencintai diri kita, kita juga melakukan hal itu kepada saudara kita. Wa hiya al-ukhuwatu 'alaihi wa bal fi dunya wal akhirah. Persaudaraan yang semacam itu hanyalah merupakan beban yang akan dia rasakan di dunia maupun di akhirat. Wa haqqus suhbati thaqilun la yubiquhu illa muhaqqiqun. Dan hak persahabatan itu adalah sesuatu yang berat, tidak akan bisa memikulnya kecuali orang yang bijaksana. Wala syakka, tidak ada keraguan ada ajrul jazil, bahwasanya balasan pahala daripada orang yang menunaikan hak persahabatan sangatlah besar. La yadalu illa muwaffaqun, tidak akan bisa mendapatkannya kecuali orang yang diberi taufik, ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa lidzalika qala alaihi salam, oleh karena itu Nabi pernah bersabda kepada sahabat Abahir. Abahir ini siapa? Abahir ini Abu Hurairah itu bapak kucing. Karena beliau ini suka merawat kucing. Nah, pokoknya ada kucing itu diurus tenang. Ya Abahir, nama aslinya Abdurrahman bin Sakhar. Abdurrahman bin Sakhar. Julukannya Abu Hurairah. Hurairah itu ditasghir, aslinya Hirrun. Hirrun itu kucing, ditasghir menjadi Hurairah, kucing kecil. Nah, makanya kalau ada nama orang Abdullah dibentuk dengan tasghir, bahasa dalam nahwu itu Ubaidullah. Kalau Abdullah hamba Allah, kalau Ubaidullah hamba Allah yang kecil. Itu sama aja tuh, Abdullah dan Ubaidullah itu sama saja. Nah, ditasghir. Jadi Hirrun itu kucing, Hurairah kucing kecil. Kucing kecil. Ini nasihat baginda Nabi kepada Abu Hurairah. Ya Abahir, wahai bapak kucing, ahsin mujawarata man jawaraka takun musliman. Perbaguslah
hubunganmu dengan orang yang di sekitarmu, maka engkau menjadi muslim yang sejati. Jadi perbaiki orang-orang yang di sekitar engkau, hubunganmu, kamu akan menjadi muslim yang baik. Wa ahsin musahabata man sahabaka takun mu'minah, dan perbaguslah hubungan persahabatan, maka kamu jadi orang yang beriman yang sebenarnya. Jadi pertama, perbaiki hubungan dengan siapapun. Ini umumnya. Maka kalau berbuat baik dengan siapapun tanpa dipandang dulu, baik dia kita kenal maupun tidak kita kenal, maka itu orang muslim namanya. Tetapi kalau mau naik level lagi menjadi orang beriman, yaitu berbuat baik dengan orang yang kita jadikan sahabat, menunaikan hak dia, memperbaiki hubungan persahabatan dengan sahabat kita, maka menjadi orang yang beriman. Fahada, maka ini merupakan adabmu. Yang tadi yang 12 tadi yang sudah kita sebutkan kemarin itu 12 adab itu, ini semua kata Imam Al-Ghazali adabuka bukan adab fi haqqil awamil majhulin, terhadap orang secara umum yang tidak engkau kenal. Alladzina la ta'rifuhum, yaitu orang-orang yang tidak engkau kenal. Wa fi haqqil asdiqa'il mu'aqin, dan terhadap haknya saudara-saudara yang kau jadikan sahabat. Kemarin itu sudah lewat. Adab dengan orang yang tidak kita kenal, kemudian masuk adab yang kedua kepada orang yang kita jadikan sahabat, kemudian yang ketiga baru adab kepada orang yang kita kenal tapi bukan sahabat kita. Jadi di pembahasan kita yang sudah lalu itu masalah berakhlak dengan hamba Allah, kan ini masuk pada bahasan hubungan antar sesama hamba Allah dari kalangan manusia. Terbagi tiga. Pertama, bagaimana adab etika dengan orang yang tidak kita kenal. Sekedar tahu ini orang itu manusia, namanya ada tahu gitu, namanya ada tahu. Maka ada sudah dijelaskan adabnya. Kemudian di terakhir pembahasan yang kedua, macam yang kedua, etika atau adab kepada orang yang kita jadikan sahabat. Kita kenal dan kita jadikan sahabat. Sudah selesai 12, kemudian masuk bagian yang ketiga. Wa ammal qismul tsalis, adapun yang berikutnya adalah bagian yang ketiga, yaitu al-ma'arifu, adab hubungan dengan orang yang sekedar kenal. Karena ada orang itu kita kenal tapi bukan sahabat kita. Oh tahu ini namanya si Fulan, ini Fulan, dia kerjanya di sini, tahu kita, tapi bukan sahabat kita. Nah, jadi ada orang yang tidak dikenal sama sekali, sudah dipaparkan adabnya, etikanya. Kemudian yang kedua kepada sahabat kita, bukan hanya kenal tapi sahabat kita. Sudah selesai 12, kemudian berikut masuk pada bagaimana bermuasyarah, berhubungan dengan orang yang kita kenal tapi bukan sahabat kita. Ya kita kayak dia mudah lah gitu kan. Nah, kenal di jamaah ini si Fulan gitu. Tapi bukan sahabat itu, bukan orang yang selalu bersama dengan kita. Karena sahabat itu maknanya orang yang selalu bermulazamah. Pokoknya banyak waktu dengan dia, ngobrol kemana, sahabat itu. Permasalahan sering berbicara berdua, nah itu sahabat. Kali ini tidak sekedar kenal saja, tahu oh di Fulan gitu. Maka bagaimana adabnya terhadap orang yang kita kenal? Ai ghairul asdiqai, maksudnya bukan sahabat. Fahdar, maka hati-hatilah engkau minhum terhadap mereka. Nah, berhati-hati. Fa innaka la tara, karena sesungguhnya engkau tidak akan menyaksikan asyarra, keburukan, illa mimman ta'rifu, kecuali kepada dari orang yang engkau kenal. Engkau tidak akan mengetahui keburukan kecuali kepada orang yang kamu kenal, yang kamu ketahui. Kalau orang yang kita ketahui yang di Jakarta, itu kita tidak tahu itu. Tapi kita akan tahu keburukan itu kepada orang yang kita kenal, walaupun bukan sahabat kita. Amma sadiqu, adapun teman, sahabat, fayu'inuka, dia akan membantu kau bisatika dalam segala urusan. Nah, itu sahabat. Nah, dia akan selalu membantu dalam segala urusan kita. Wa ammal majhul, adapun orang yang tidak kita kenal, pada yang ta'arradu laka bi syai',
tidak akan memberikan dampak apapun kepada kau. Wa inna masyarru, adapun keburukan itu kulluhu semuanya akan terjadi minal ma'arif, dari orang yang kita kenal. Nah, jadi kata beliau, kalau tak sahabat itu orang yang selalu nolong kau, nolong dalam segala urusan. Adapun orang yang tidak kamu kenal, orang mana-mana gitu, jumpa di masa sekali, itu tidak ada pengaruh sama sekali. Tetapi kalau orang yang kau kenal, dia bukan sahabat, dari mereka lah kamu akan menemukan macam-macam itu keburukan dan segala lainnya. Alladzina yudhiruna as-shadaqah bi alsinatihim, yang mana orang yang kamu kenal itu bisa berpotensi menampakkan pertemanan melewati mulut mereka. Wa yufuna al-adawata fi bawatinihim, sementara mereka itu di dalam hatinya menyembunyikan permusuhan. Nih, kalau orang yang kita kenal itu, kata Imam Al-Ghazali, itu mereka mungkin secara lisan mengatakan dia teman kita, tetapi ada kemungkinan juga mereka menyembunyikan permusuhan di dalam diri. Maka untuk itu kata beliau, fa'aqlil, maka sedikitkan saja minal ma'arif ma qadarta, orang yang kau kenali sekemampuan. Jadi sedikit saja lah, tidak usah terlalu diperbanyak orang yang kita kenal. Jadi tidak usah diperbanyak, sedikitkan saja kata beliau. Tetapi fa'idza kunita, bila mana engkau diuji bihim dengan orang yang kamu kenal itu, bukan sahabatmu, maksudnya bil mukhadati ma'ahum, kamu diuji bergaul dengan mereka, baik itu di madrasah, di sekolah, ataupun di kantor, ada orang yang pegawai, atau masjidin, atau di masjid. Nah, ini kata beliau, kalau kamu diuji, ya maksudnya itu diuji itu tidak bisa dielakkan lagi, mau dan mau harus bertemu dengan orang itu, dengan orang yang kita kenal itu. Jika kamu diuji dengan berbaur dengan mereka, baik di sekolah, di mana saja, di masjid atau di pasar, atau di mana saja tempat, maka yang pertama kata beliau, wajibu alaika, yang wajib engkau lakukan pertama kali, alla tastasghira ay tastahqira minhu ahada, jangan pernah sekali-kali memandang remeh seorang pun dari mereka. Jadi seperti itu. Kalau orang yang kita kenal, bukan sahabat kita, cara yang pertama kali di dalam berhubungan dengan mereka itu, sikap yang pertama kali yang wajib kita miliki, kata Imam Al-Ghazali, jangan pernah memandang orang itu dengan pandangan remeh, siapapun dia. Itu yang pertama kali, jangan pandang remeh. Walau akal al-khalqi suratan, sekalipun orang itu tampilannya mungkin sepele, kelihatan pakaiannya tidak terurus, ya, tidak terawat, jangan pernah meremehkan, kata beliau. Jangan pernah meremehkan. Karena apa? Fa innaka la tadri la'allahu khairun minka 'indallah. Karena engkau tidak tahu, bisa saja orang yang kamu kenal, yang kamu remehkan itu ternyata dia justru lebih mulia, lebih baik di sisi Allah daripada kamu. Ini jadi adab atau sikap pertama kali terhadap semua orang yang kita kenal, mungkin di masjid, di kantor, di pasar, atau di mana saja tempat pekerjaan kita. Maka sikap yang pertama kali kata beliau, jangan pernah meremehkan mereka, memandang kecil, karena kita tidak tahu, bisa jadi mereka justru yang kita anggap sepele, remeh yang kita tahu itu justru lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada kita. Makanya ada seorang ulama juga sebagai keturunan Rasulullah, Imam Ja'far As-Shadiq. Oh, bukan Imam Ja'far As-Shadiq, Imam Ali Zainal Abidin, anak dari Sayyidina Husain. Beliau memberi wasiat, apa kata beliau? Innallaha qabba'a thalatha fi thalath. Allah itu menyembunyikan 3 perkara di dalam 3 perkara. Pertama, qabba'a ridahu fi ta'ati fala tahqiranna min ta'atihi syai'an fala'alla ridahu fiha. Allah itu menyembunyikan keridhaannya di dalam ketaatan kepadanya. Maka jangan pernah engkau itu meremehkan sekecil apapun itu ketaatan. Karena bisa saja yang kamu remehkan ketaatan itu, itulah ridha Allah yang Dia berikan padamu.
Nah, yang menurut kita buat ternyata bukan di situ letak ridho Allah pada kita. Ternyata letak ridho Allah itu ketemu orang di jalan bersama anaknya, kemudian Iman ada duit 5.000 langsung kita kasihkan gitu. Kelihatannya sepele, Iman kasih duit 5.000. Ternyata Allah ridho dan perbuatannya. Allah dah membuka keriduannya itu di mana. Allah sembunyikan. Tidak tahu letak keriduan Allah itu di mana. Beda-beda. Kita ini beda-beda. Di mana letak keriduan Allah itu beda-beda. Mungkin yang ini lain, ini lain, ini lain. Maka jangan pernah kerdilkan ketaatan kebaikan sekecil apapun. Yang kedua, wa qabbaha suflahu fi maksiatihi fala taqiru min maksiatihi syai'an fala'anna suflahu fihi. Kata beliau, Allah menyembunyikan kemurkaannya di dalam maksiat kepadanya. Maka jangan remehkan maksiat sekecil apapun. Ada apa lah, ini kan bukan dosa besar, ini dosa kecil aja ini. Curang-curang dikit ada apa lah, udah punya timbangan mungkin ya. Nah, cuma dikit, bisa jadi yang menurut engkau sepele itu yang kelihatannya kecil, disitulah letak kemurkaan Allah. Jangan pernah meremehkan. Nah, yang ketiga ini ada kaitannya. Yang ketiga kata beliau, wa qabbaha wilayatahu fi khalqihi fala tahqiru min khalqihi ahada fala'annahu waliyullah. Dan Allah itu menyembunyikan wali kekasihnya di antara hamba-hambanya. Maka jangan sampai engkau meremehkan siapapun hamba Allah satupun, karena engkau tidak tahu, bisa saja yang kamu anggap sepele remeh itu karena mungkin penampilannya tidak menarik, orangnya tidak pandang, macam-macam lah, biasa-biasa saja. Justru ternyata dia itulah kekasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu nasihat Imam Ali Zainal Abidin supaya kita ini memandang orang lain jangan mandang pandangan remeh. Ini sikap yang pertama terhadap siapapun orang yang kita kenal. Baik Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, barangkali kita sampai di sini dulu kajian kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan memberikan kemanfaatan untuk kita semua. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sempurnanya majelis ini, mari kita tutup dengan tasbih kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fa'alna bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillahi 'ala kulli hal wa na'udzu billahi min halin nar. Allahumma zidna 'ilma, zidna nura, zidna tuqa, zidna war'a, zidna barakah, zidna tashrifa wa takrima wa mahabata wa birra, zidna hibata wa jalala, zidna wa la tanqusna, akrimna wa la tuhina, wasna wa la tadhna, la tunna wa la تغفر علينا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم. والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.